Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Elius Juir. Sini kita akan mengajar tentang dasar-dasar listrik. Materi yang akan kita bahas adalah tentang dioda. Anak-anak tahu tentang apa itu dioda? Dioda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan diode. Dalam komponen elektron yang dapat mengantarkan arus listrik ke satu arah saja. Jika arah arus terbalik, maka dioda akan mengambatkan listrik tersebut. Karena sifatnya yang dapat mengantarkan arus listrik ke satu arah, dan dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor ini sering digunakan pada rangkaian listrik dan elektronika. Yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon dan bahan germanium. Pada awal penemuannya, perangkat yang mengantarkan arus listrik ke satu arah akan mengambat dari arah sebaliknya. Ini disebut dengan nama receiver atau penyiar. Namun, dioda ini pertama kali diperkenalkan oleh William Henry Eccles pada tahun 1919. Istilah dioda ini berasal dari kata di, yaitu yang artinya adalah dua, dan kata edo yang berarti adalah jalur. Anak-anak, di sini ada gambar, contoh gambar daripada anoda dan katoda. Anoda dan katoda adalah contoh dua sisi. Dioda satu ini adalah semikonduktor tipe P. Sedangkan sisi yang lain adalah tipe N yang di sebelah kiri kanan. Dengan struktur demikian, arusnya akan dapat mengalir dari sisi P ke sisi N. Jadi anak-anak, arus akan mengalir dari sisi P ke sisi N lewat anoda dan katoda. Anak-anak, di sini ada terdapat dua bentuk, yaitu bias mundur dan bias maju. Bias mundur, jika ada anoda dihubungkan dengan kutub positif sumber siara dan katodanya dihubungkan dengan kutub negatif, maka rangkaian tersebut dikenal sebagai rangkaian bias maju. Di sini ada gambar tentang contoh gambar bias maju dan bias mundur. Gambar ini dia terbalik. Jadi pada kondisi seperti ini, arus akan mengalir dari anoda. Jadi arus akan mengalir dari anoda menuju ke katoda. Ketika dia masuk ke katoda, dengan
di mana dioda mulai mengalirkan arus disebut sebagai tegangan kerja dioda. Untuk dioda silikon 0,7 volt, sedangkan untuk dioda germanium 3 volt. Jadi untuk bias maju, untuk dioda 0,7 volt. Masuk tegangan ke dioda germanium 3,0,3 volt. Sedangkan untuk dioda bias mundur, jika kedua elektron dioda tersebut kita hubungkan secara terbalik berlawanan polaritas, yaitu anoda dihubungkan dengan sumber negatif, sumber searah, sedangkan katoda dihubungkan dengan sumber positifnya. Maka bias demikian disebut bias mundur, reverse bias, seperti diperhatikan pada gambar di bawah ini. Dari gambar ini menjelaskan tentang dioda bias maju dan bias mundur. Jadi kedua gambar ini saling berbolak-balik. Pada saat ini dioda akan mempunyai nilai hambatan yang besar sehingga arus tidak akan atau sedikit mengalir dalam orde mirkompere pada bias mundur. Dioda bekerja bagaikan kawat yang mengalir, yang terputus dan membuat tegangannya yang jatuh pada gambar. Tegangan sumber dinaikkan lebih besar lagi, maka suatu saat arus mengalir secara linier. Ini dikenal sebagai tegangan. Tegangan ini juga terus diperbesar akan mengakibatkan kerusakan pada dioda. Dan untuk itu tegangan ini dibatasi hingga tegangan nominal yang dikenal dengan Fiat inverse potang. Disimpat jadi anak-anak di sini juga ada jenis-jenis dioda. Jadi ada banyak jenis dioda. Di sini saya akan menggambarkan salah satu dioda. Di sini ada anoda dan katoda.
jenis-jenis dioda ini sering dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dioda. Kini telah memiliki banyak jenis dan masing-masing jenis memiliki fungsinya. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dioda dan penjelasan singkat pada jenis-jenis dioda tersebut. 1. Dioda normal, dioda PN cation. Dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian pencatu daya dan rangkaian frekuensi radio. Dioda jenis ini disebut juga dioda normal karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan ataupun dioda tersiara karena biasanya digunakan sebagai penyiar pada daya. Dioda ini juga dikenal dengan nama PN, cation dioda. Yang kedua, dioda Brike. Dioda Brike pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyiar. Dengan menggunakan dioda Brike ini, kita tidak perlu lagi merangkai 4 buah dioda normal menjadi rangkaian penyiar tentang AC ketegangan DC, karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja. Dioda Brage ini memiliki 4 kaki. Satu komponen 4 kaki terminal, yaitu 2 kaki terminal input dan untuk masuk tegangannya arus bolak-balik AC, dan 2 kaki terminal untuk output positif dan output negatif. Yang ketiga, dioda senior. Dioda senior adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reversi bias balik. Karakteristik dioda senior ini adalah dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik. Apabila tegangan mencapai titik tegangan, namun para mengantarkan arus listrik seperti dioda normal pada umumnya, sehingga banyak digunakan sebagai tegangan voltage pada pencatu daya pada power supply. Yang keempat, dioda LED. Dioda LED atau link emitting dioda merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatika diberikan tegangannya maju. LED ada yang berwarna merah jika kuning, biru, hijau, dan putih, tergantung pada
panjang, gelombang. Jadi dioda LED ada macam-macam. Ada yang merah, ada biru, ada hijau, dan ada juga putih. Tergantung pada semikonduktor yang digunakannya. Dari jenis senyawa semikonduktor yang digunakannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi LED di lampu-lampu penerangan rumah maupun jalan raya. Lampu induktor, peralatan elektronik, dan listrik mampu dikoreksi dan iklan serta daglit untuk TV RCD. 5. Dioda foto. Dioda foto atau fotodioda adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya kamera. Untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor kamera, sensor penghitung kendaraan, dan peralatan media. Dioda foto ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dioda fotovoltaik yang menghasilkan tegangan seperti sel surya dan dioda. Dioda foto konduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk menggerakkan beban. Yang keenam, dioda laser. Dioda laser atau laser. Dioda adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koreon yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum intermateral. Ketika di aliran arus listrik, dioda laser ini sering digunakan pada perangkat audio, video seperti player, TV, dan player. Laser pointer, senter, alat ukur jarak, dan laser. Pada dasarnya adalah singkatan dari link amplification. Yang ketujuh, dioda operator. Dioda operator atau kadang-kadang disebut juga dengan dioda waricap adalah jenis dioda yang memiliki sifat yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang berikan dioda. Sering digunakan di rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi seperti osilator, TV, tuner, dan radio. Tuner simbol dioda
refraktor atau dioda pada cap ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujung ditambahkan sebuah positioner. Yang kedelapan, dioda sentiki merupakan jenis dioda tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal. Pada umumnya, pada arus rendah, tegangan jatuh bisa terkisar pada 0,15 volt hingga 0,4 volt. Tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang tersebut dari silikon yang memerlukan 0,6 volt. Dioda ini banyak digunakan pada aplikasi receiver, clamping, juga aplikasi RF. Jadi anak-anak, di sini ada beberapa fungsi dioda. Yang pertama, sebagai sekering atau juga pengaman, sebagai pemiring atau pengaman. Dan yang kedua, untuk suatu rangkaian. Yang kedua, untuk suatu rangkaian. Untuk suatu rangkaian. Dan yang ketiga, untuk penyiaran. Dan yang keempat, untuk dapat menstabilkan menstabilkan tegangan pada voltage. Tegangan pada voltage. Dan yang kelima, untuk sebuah indikator biasanya menggunakan LED atau link emitting dioda. Yang keenam, untuk alat menandakan suatu tegangan. Dan yang ketujuh, untuk sebuah rangkaian clipper. Jenis rangkaian ini membuang suatu tingkatan sinyal yang berada di atas maupun di bawah tegangan listrik. Yang kedelapan, untuk alat sensor cahaya yang biasanya menggunakan dioda foto. Yang kesembilan, untuk sebuah rangkaian
VCO atau voltage controlled oscillator biasanya menggunakan dioda refraktor. Yang ke-10, untuk alat sensor panas, misalnya dalam amplimeter. Anak-anak, di sini juga ada prinsip kerja dioda. Kebanyakan dari peralatan elektronika ini membutuhkan sumber arus searah. Hal ini dikarenakan fungsi dari penyiar untuk bisa mendapatkan suatu arus searah dari suatu arus bolak-balik yang benar-benar rata. Diketahui dioda semikonduktor ini hanya mampu melewatkan arus pada satu arah saja. Hal ini berarti bahwa pada saat dioda ini mendapatkan satu arah atau bias maju, format bias. Karena di dalam dioda ini terdapat junction. Pertama, di mana daerah semikonduktor TVV dan semikonduktor TPN tertemu. Dalam kondisi demikianlah, dioda disebut juga sebagai dioda dalam keadaan konduksi atau mengantar dan memiliki tahanan dalam dioda relatif kecil. Sedangkan ketiga dioda ini diberi satu arah atau bias mundur, reversi. Maka dalam kondisi demikian, dioda tidak akan bekerja. Sedangkan ketika dioda ini diberi satu arah atau bias mundur, reversi, maka dalam kondisi demikian dioda tidak akan bekerja. Selain daripada itu, pada kondisi ini dioda juga memiliki tahanan dalam yang tinggi, membuat arus sulit mengalir jika dioda silikon ini dialiri arus AC. Maka yang terjadi akan membuat suatu mengalir hanya pada satu arah. Yang terjadi akan membuat satu mengalir, memberikan dampak bahwa arus input dioda berupa arus DC. Hal ini sehingga dioda hanya dapat digunakan pada beberapa pemakaian, seperti diantaranya sebagai penyiar setengah gelombang, penyiar gelombang penuh, dan suatu rangkaian pemotong. Rangkaian menjepit maupun pengada tegangan. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, kita masuk yang berikut, yaitu simbol daripada dioda. Jadi anak-anak di sini simbol dioda sangat banyak. Ada dioda penyiar, ada juga dioda senior, ada juga LED, ada juga dioda foto, dan ada juga SCR. Jadi gambar daripada sangat banyak.
Jadi mungkin sampai di sini adik-adik sudah paham. Kalau adik-adik sudah paham, materi kita hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan. Sekian dan terima kasih.